pagi Bapak Ibu orang tua wali murid. Good morning all my dear student. Selamat pagi anak-anakku semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya semua hari ini? I do hope everyone is healthy and happy. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anak semuanya, sebelum saya lanjut, saya mau dengar dulu seperti apa semangat dari kalian semua. SDK Santa Maria optimis bersama kita meraih prestasi. Yes. Oke, baik anak-anak semuanya. Hari ini kita memasuki MPLS hari ketiga. Adapun kegiatan kita hari ini, yang pertama doa pembukaan, salam SDK, salam Vincentian, dan salam karakter, definisi, dan saya mau bercerita kemurahan hati dalam sejarah, menyanyikan lagu kemurahan hati, sajak, pengenalan lagu pramuka, kegiatan dan tugas karakter, penanaman nilai Pancasila, sila kelima. Yang berikut pengendapan, berikutnya penyerahan siswa dari orang tua ke sekolah, dan kata penutup dari kepala sekolah. Yang terakhir, doa penutup. Baik anak-anak semuanya, itulah beberapa kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Saya berharap semuanya harus semangat untuk mengikuti kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa pembukaan. Selamat pagi anak-anak semuanya yang Ibu kasih dan Ibu banggakan. Marilah sebelum kegiatan MPLS hari ketiga dimulai, kita awali dengan doa. Kita memohon kepada Tuhan semoga sepanjang hari ini kegiatan kita diberkati oleh Tuhan. Mari anak-anak semuanya di rumah mengambil sikap doa yang baik. Yang serius ya anak-anak, doa kepada Tuhan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang maha baik dan maha kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua hari ini. Bapa yang maha kasih, pada hari ini kami akan mengikuti kegiatan MPLS hari yang ketiga. Bapa, kami mohon berkat-Mu, penyertaan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, agar kami dapat mengikuti kegiatan MPLS hari ketiga ini dengan baik, dengan lancar, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Bimbinglah kami ya Tuhan, terangi kami, agar kami dapat sepenuh hati dengan penuh kegembiraan, sukacita, dengan semangat kami dapat mengikuti kegiatan MPLS dengan baik, mengerjakan semua tugas-tugas dalam kegiatan MPLS hari ketiga ini dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan dan keseriusan. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selamat pagi anak-anak semuanya. Supaya lebih semangat, Bu Ratna hari ini akan mengajak kalian untuk mengucapkan salam-salam. Salam-salam ini sudah familiar sekali untuk kalian yang kelas 2 sampai kelas 6. Dan untuk kelas 1, anak-anak kelas 1 yang baru, jangan khawatir ya, kalian juga bisa mengikuti dari rumah. Yang pertama, salam SDK Santa Maria. Optimis, bersama kita meraih prestasi. Yes. Salam yang kedua, salam Vincentian. V, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Vincentian, yes. Dan salam yang ketiga adalah salam karakter. Jujur, disiplin, tanggung jawab. Yes. Pak akan mengingatkan tentang apa yang sudah kalian pelajari pada hari yang lalu, yaitu tentang definisi kemulanan. Siapa yang masih ingat definisi kemulanan? Betul. Ya, jadi definisi kemulanan ini adalah menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Menyadari bahwa saya adalah orang yang dipercayakan atas segala milik saya dan menggunakannya untuk tujuan yang baik. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama tentang komitmen karakter keberadaan. Nah, komitmen karakter keberadaan menyatakan dalam saya menjadi apa?
Terima kasih anak-anak. Silahkan berlatih dan mengulangi lagi di rumah ya. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bu Ati akan membacakan cerita kemurahan hati dalam sejarah. Kalian harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh cerita yang akan Bu Ati bacakan ini. Karena nanti Bu Ati berhenti pada bagian-bagian tertentu. Jadi tidak dari awal sampai akhir kemudian Bu Ati berhenti. Tetapi ada di tengah-tengah itu Bu Ati harus berhenti. Dan kamu harus menuliskan cerita yang Bu Ati bacakan tadi. Itu termasuk saya mau yang mana. Oleh karena itu anak-anak, mari sekarang kita ulang bersama-sama saya mau. Ya, masih ingat ya, ada 5. 1. Ya, saya mau membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. 2. Mendaur ulang. 3. Tidak mengharapkan imbalan atas kemurahan hati saya. 4. Memberikan waktu dan talenta saya. 5. Memuji kebaikan orang lain. Mari kita ulangi sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Saya mau membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. 2. Mendaur ulang. 3. Tidak mengharapkan imbalan atas kemurahan hati saya. 4. Memberikan waktu dan talenta saya. 5. Memuji kebaikan orang lain. Sudah ingat? Jadi sekarang kalian duduk yang baik, perhatikan, dengarkan cerita yang akan Bu Ati bacakan ya, kemurahan hati dalam sejarah. Misalnya, pembebasan bagi seorang Belanda. Dari tahun awal pelajaran, setiap kali kita belajar Karl Marx, kita pasti mengenal tokoh sejarah. Siapa? Benar ya, Presiden Amerika, yaitu Abraham Lincoln, yang biasanya disebut apa? Apa panggilannya apa? Ya, panggilannya Abi. Ya, jadi sekarang kalian perhatikan ya, Bu Ati akan membacakan ceritanya. Presiden Abraham Lincoln bersandar pada kursi kulitnya yang besar. Hari itu terasa sangat panjang. Dia sangat sibuk sehingga belum sempat beristirahat untuk makan siang. Pintu-pintu besar yang menuju kantor pribadinya berderit mengumumkan kedatangan pengunjung berikutnya. Dan dengan letih, beliau bangkit untuk menyambut tamunya. Dia merasa terkejut dan lega. Tamunya adalah seorang temannya, yaitu seorang senator dari Ohio. Halo sobat, sapa AB. Diikuti dengan jabat tangan yang erat. Masuklah. Apa yang dapat saya bantu? AB bertanya dengan tersenyum ramah. Dari bacaan cerita tadi, sekarang satu pertanyaan. Dalam cerita tadi terkandung saya mau yang mana? Silakan ditulis.
cerita yang barusan Bu Ati bacakan tadi itu terkandung saya mau yang mana. Sudah, Bu Ati lanjutkan. Ketika pria itu mendekati meja api, seorang gadis berpakaian compang-camping berlari masuk dan berdiri di antara dua pria tadi, yaitu di antara AB dan temannya. Dia berkata, "Tolonglah Pak." Ia menangis, air matanya bercucuran di wajahnya yang sangat letih dan kotor itu. "Tolong, dengarkan saya Pak. Dengarkan sebentar saja. Saya telah mencari Bapak selama 2 hari, tetapi saya tidak diperbolehkan masuk karena pakaian saya ini yang kotor. Bapak harus mendengarkan saya. Ini masalah hidup dan mati. Gadis seperti saya tidak akan berbohong. Satu-satunya kakak saya dijatuhi hukuman mati, dan Bapaklah satu-satunya yang dapat menolongnya. Tenanglah nak." Abe memotong dengan tenang tetapi tegas perkataan gadis tadi. Dengan cermat ia memperhatikan penampilan gadis yang tampak di depannya. "Tenanglah dan ceritakanlah masalahmu." "Baiklah Pak." Dia mulai bercerita dengan mengambil nafas panjang untuk menenangkan dirinya. Bercerita, gadis tadi menarik nafas panjang. Ketika sudah tenang, mulailah dia bercerita. "Saya dan kakak saya adalah pendatang tanpa tempat tinggal dan keluarga. Beberapa tahun yang lalu, setelah orang tua kami meninggal, kami datang ke negara ini untuk mencari perlindungan. Pada waktu perang dimulai, kakak saya mendaftar menjadi tentara persatuan. Tetapi ia bergabung dengan kelompok yang keliru dan mereka memaksanya untuk membelot. Wajah gadis itu menjadi tegang dan semakin gelisah. Kakak saya ditangkap dengan tuduhan berkhianat. Dia dijatuhi hukuman mati. Sampai di situ, gadis tadi menangis terisak-isak. Dia tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Abi terus memandangnya dengan penuh belas kasihan dan meminta agar dibawakan air untuk gadis tadi. Dari cerita yang Bu Ati bacakan ini tadi, sekarang kamu tuliskan terdapat saya mau yang mana dari cerita barusan. Silahkan ditulis. Ini sudah ada 2 saya mau dari cerita yang Bu Ati bacakan. Ya, sekarang silakan kembali. Abi bersimpati pada gadis yang berpakaian buruk, compang-camping dan kotor itu, karena dia sendiri tahu bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Gadis miskin ini akan kehilangan satu-satunya keluarganya. Abi teringat bayangan masa kecilnya.
dia teringat tahun-tahun yang sulit sebelum kematian ibunya. Dia melewati malam-malam yang dingin dengan merindu di sudut yang kecil. Di sana dengan penerangan dari potongan-potongan kayu yang terbakar, dia sering mengukir huruf-huruf di dinding pondok tadi, mengukir soal-soal aritmatika di atas permukaan kayu yang kasar. Setiap kali lembaran kayu itu penuh tulisan, dia akan menyerutnya, dan serutan itu dipakainya untuk penerangan malam berikutnya. Nah, dari cerita yang ketiga buat dibacakan ini, sekarang kalian tulis, saya mau yang bagaimana yang terkandung dalam cerita yang Bu Ati bacakan tadi. Silahkan ditulis. Sudah, mari kita lanjutkan. Abe teringat bagaimana rasanya menjadi orang miskin yang tidak berdaya, dan hatinya pun tersentuh melihat gadis itu. Anakku, ibunya, kamu kelihatannya benar-benar jujur. Keberanian dan kegigihan yang kau tunjukkan layak untuk dihargai. Saya berharap ada lebih banyak lagi orang di bangsa ini yang jujur seperti kamu. Dari cerita ini, dapatkah kamu melihat saya mau yang mana yang terdapat pada cerita yang baru saja Bu Ati ceritakan? Silahkan ditulis. Ya, sudah 4. Saya mau yang keempat kalinya. Sudah. Sekarang Bu Ati lanjutkan ceritanya. Selanjutnya dia melanjutkan. Abe berkata kepada gadis itu, aku akan mengampuni kakakmu. Mendengar hal itu, mata gadis itu bersinar-sinar penuh pengharapan dan kegembiraan. Bercahaya penuh luapan rasa terima kasih. Kalau saja Abe bukan presiden, gadis itu pasti sudah merangkulnya, sudah memeluknya. Tapi dia tahu bahwa di depannya adalah seorang presiden yang mengerti tata krama. Abe tersenyum dan mengucapkan selamat jalan kepadanya. Kemudian dia memerintahkan pengampunan untuk kakak gadis yang beruntung tadi. Dia tahu gadis itu hanya mampu mengungkapkan terima kasih dengan pandangan matanya yang sangat berseri-seri. Tetapi Abe atau Abraham Lincoln tidak lebih, sudah merasa cukup dari ucapan terima kasih gadis tadi. Nah, sekarang kalian tulis lagi. Saya mau yang mana yang terdapat dari bagian terakhir cerita yang Bu Ati bacakan. Silahkan ditulis. Sudah? Nah, sekarang mari kita cocokkan bersama-sama. Saya mau yang mana saja yang
ada dalam cerita pembebasan bagi seorang Belanda. Semuanya dicocokkan. Kalau salah nanti silahkan diganti. Yang adik-adik kelas 1 kalau salah tidak boleh menangis ya. Nah, dibetulkan ya. Kalau nulisnya belum lancar Bu, boleh minta tolong mamanya ya atau kakaknya. Yang pertama dari cerita yang Bu Adi bacakan tadi, saya mau yang mana? Siapa yang tahu? Atau siapa yang benar ya? Sekarang Bu Adi bacakan. Saya mau pada saat cerita yang pertama tadi yang Bu Adi bacakan, AB bersedia membagikan waktu dan talentanya ya, meskipun dia lelah dan lapar. Jadi saya maunya apa? Membagikan waktu dan talenta saya. Nah, yang benar bagus sekali ya, yang salah silakan dibetulkan. Kemudian saya mau yang mana? Cerita yang kedua ya. Yang cerita kedua lebih panjang ya, agak panjang ceritanya. Saya maunya adalah membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. Dan juga saya mau membagikan apa yang saya miliki kepada orang lain. Sekarang yang ketiga, tadi Abi membayangkan dirinya ya apa sebagai saat itu miskin ya, menulis-nulis di kayu yang kasar. Sudah habis kemudian diserut, setelah diserut terus dibakar sebagai pengantin. Berarti saya maunya yang mana ini? Betul ya, yang mendaur ulang ya. Yang ketiga adalah mendaur ulang. Kemudian yang keempat, ceritanya ini pendek. Nah, saya mau yang mana? Yang keempat ya. Yang keempat saya maunya adalah memuji kebaikan yang dilihat ya, memuji kebaikan orang lain. Di situ Abi kan memuji gadis tadi ya, yang berani bertemu dengan Abi. Abi mengatakan, kamu kelihatannya benar-benar jujur. Nah, ini Abi memuji ya, memuji kebaikan orang lain. Kemudian yang terakhir, cerita yang terakhir buat dibacakan. Saya maunya yang mana? Gadis tadi berterima kasihnya bagaimana? Apa memberi sesuatu kepada Bapak Presiden? Atau memberi sesuatu kepada Abi? Tidak kan? Dengan apa? Dengan pandangan matanya yang bersinar-sinar. Dia mengucapkan terima kasih. Berarti saya maunya yang mana? Ya, pintar sekali ya. Tidak mengharapkan imbalan atas kemurahan hati saya. Nah, yang sudah pukul semua, pintar sekali kalian. Berarti kalian memperhatikan, mendengarkan cerita yang buat dibacakan. Nah, mari sekarang kita lanjutkan kembali MPLS-nya, yaitu MPLS yang ketiga. Ya, terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Puji hal baik yang kau lihat, berbagi
Aku mau berbagi apa yang ku miliki. Saat ku lihat yang baik, tak segan ku memuji. Ku beri waktu dan talenta, berusaha berlatih. Memberi dengan rela, tidak harap kembali. Komitmen sangat penting, jagaku dari bahaya. Agar ku tetap ingat, ulangi lebih cepat. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Kalian melakukan aktivitas, membuat kupon waktu dan talenta. Tujuan dari kegiatan ini adalah menantang anak-anak semua agar murah hati dalam membagikan waktu dan talenta kalian untuk orang lain. Apa saja alat dan bahan yang harus kalian siapkan? Kalian cukup menyiapkan kertas boleh, atau kertas buffalo, atau kertas manila, cukup 1 lembar. Setelah itu kartonnya bisa kamu gunting seukuran ini contohnya. Jangan terlalu besar ya. Kalian juga siapkan spidol atau krayon ataupun alat warna dan juga gunting. Setelah kalian potong kertas kupon tadi seperti ini, ya, kalian tulis satu tugas atau pekerjaan yang dapat kalian lakukan untuk orang lain tersebut. Tentunya orang lain ini adalah anggota keluargamu, bisa mama atau ibu, ayah atau bapak atau kakak, adik. Kalau kalian tinggal dengan nenek kakek juga boleh ya. Kalian tulis contohnya ini ya. Misalkan ini voucher. Voucher ini untuk berlaku untuk ibu seminggu menyiapkan makan malam dari Ica. Nah, ini contohnya kalian, seandainya kalian jadi Ica ya. Jadi voucher ini untuk ibu kalian. Apa tugasnya? Yaitu menyiapkan makan malam, membantu menyiapkan makan malam selama 1 minggu. Nah, ada lagi contoh kupon yang kedua. Nah, ini kupon merapikan kamar untuk oma atau untuk nenek. Jadi kalian bisa melakukan pekerjaan ini di rumah, yaitu untuk membantu nenek kalian merapikan kamar. Dan masih banyak contoh-contoh pekerjaan yang lainnya. Bisa anak-anak? Nah, tentunya bisa ya. Kalian tulis sesuai usia kalian, kemampuan kalian. Tentunya kalian melakukannya dengan ikhlas dan jangan hanya 1 kali melakukan. Bisa kamu ulang berkali-kali. Oke? Buat video singkat dan foto saat kamu melakukan tugas ini ya. Jangan lupa dikirim ke guru kelas kalian masing-masing. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas tugas untuk hari ini? Ingat, kalian melakukan pekerjaan ini ya, atau kegiatan ini tidak hanya 1 kali. Kalian bisa melakukannya di lain hari atau diulang ya, diulang berkali-kali. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Hari ini Ibu akan memberikan tentang butir-butir Pancasila sila kelima. Tetapi sebelumnya Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat butir-butir Pancasila yang kemarin sudah diberikan Pak Yusef? Ada yang ingat? Oh, lupa ya. Nah, kalau lupa nanti bisa kalian lihat kembali di YouTube ya. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dilambangkan dengan gambar padi dan kapas.
Butir-butir sila kelima dari Pancasila ini bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, suka bekerja keras, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Apa toh yang dimaksud dengan kerja keras? Kerja keras adalah melakukan suatu kegiatan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum apa yang diinginkan, apa yang diharapkan bisa terwujud. Contoh sikap bekerja keras yang lain, anak-anak sebagai pelajar atau siswa, anak-anak tentu saja harus tekun belajar, rajin belajar, giat belajar. Anak-anak tidak boleh bermalas-malasan. Anak-anak juga sebagai pelajar, anak-anak tidak boleh banyak mengeluh. Tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru harus dikerjakan dengan disiplin, tertib waktu, supaya tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tidak semakin menumpuk, tidak semakin banyak, sehingga kalian tidak mengeluh kalau tugas itu dikerjakan setiap hari. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak tidak harus disuruh oleh orang tuanya untuk mengerjakan tugas, tapi anak-anak sudah mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan sendirinya. Tidak usah diopya-opya, tidak usah disuruh oleh orang tuanya. Selain itu juga anak-anak harus belajar dari kesalahan. Contohnya, siapa di antara kalian yang masih belajar itu dengan cara metode menghafal? Ya, belajar dengan cara metode menghafal itu tidak baik. Karena apa? Karena hafalnya hanya sementara. Besok paginya ditanya, apa yang kalian hafalkan sudah banyak yang lupa. Belajar kalau ada ulangan, belajar kalau mau ujian saja. Ya, kalau kamu belajarnya kalau hanya ada ulangan, ada ujian, ya, sehingga belajarmu apa anak-anak? Semalam suntuk, tidak berhenti belajar. Belajar wayangan, ya. Kalau anak-anak melihat atau menonton wayang itu, wayang itu semalam suntuk, tidak tidur. Nah, kalau anak-anak belajar semalam suntuk, tidak tidur, bagaimana paginya? Nah, kalau ada ulangan, ada ujian, ya, kalian sudah lelah, ya, kamu tidak beristirahat malam harinya, sehingga pada saat ulangan, pada saat mengerjakan ujian, kalian tidak bisa. Kalian yang kamu pelajari sepanjang malam apa? Lupa semua. Ya. Dari kesalahan-kesalahan tersebut bisa kalian perbaiki cara belajarmu, yaitu harus dibaca setiap hari, belajar secara rutin, sehingga apa yang kalian pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Kemudian yang kamu pelajari itu dapat bertahan lama, dapat diingat, ya, dapat diingat dengan baik. Nah, butir dari suka bekerja keras juga dapat kalian laksanakan dengan membantu orang tua. Siapa yang orang tuanya berjualan di warung atau di toko, ya, anak-anak tidak boleh malu untuk membantu orang tua berjualan, baik di warung maupun di toko. Anak-anak bisa membantu menjaga toko. Apalagi anak-anak banyak waktu di rumah, ya, kalian bisa membagi waktu untuk belajar, membagi waktu untuk membantu orang tua. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan
royong. Siapa di antara anak-anak yang pernah membantu atau ikut bekerja bakti atau bergotong royong di lingkungan rumah? Iya, ternyata juga ada anak-anak ya yang suka ikut bekerja bakti atau bergotong royong di lingkungan rumah. Nah, kalau anak-anak ikut membantu, gotong royong, bekerja bakti, menunjukkan bahwa anak-anak itu peduli terhadap lingkungan sekitar, kebersihan lingkungan sekitar. Nah, selain saling kerjasama dan tolong-menolong di lingkungan sekitar, juga anak-anak bisa melakukan dengan membantu teman yang sedang kesusahan. Contohnya apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Yo, siapa di antara kalian yang pernah menjenguk teman kalian yang sedang sakit? Iya, pintar ya. Nah, menjenguk teman yang sedang sakit dengan cara menghibur temannya. Nah, kalau menjenguk teman yang sakit itu juga sudah memberikan obat ya. Nah, teman kalian yang sakit kangen dengan temanmu, kalian jenguk sehingga temanmu nanti cepat sembuh, dapat belajar kembali, dapat melaksanakan aktivitas kembali dengan baik. Membantu teman yang tertimpa musibah ya atau terkena bencana alam. Siapa yang pernah anak-anak membantu teman kalian yang terkena musibah atau bencana alam? Iya ya, di sekolah kalian juga pernah diadakan kegiatan apa anak-anak? Itu kolekte, wandewan koin ya. Dari kolekte, wandewan koin itu bisa kita gunakan untuk membantu teman yang sedang sakit, bisa digunakan untuk membantu teman yang kena musibah atau terkena bencana. Contoh yang lain, saling menolong ya, saling menolong, saling membantu di lingkungan keluarga. Contohnya apa yo? Iya, membantu orang tua. Membantu orang tua ya, bisa membantu memasak ibu di rumah. Siapa yang pernah membantu ibu masak di rumah? Iya. Nah, membantu masak di rumah juga banyak manfaatnya. Misalnya orang tuanya sedang sakit atau orang tuanya sedang bepergian, anak-anak tidak tergantung kepada orang lain. Anak-anak bisa memasak sendiri. Selain membantu orang tua memasak, apalagi? Iya, membantu orang tua mencuci, bisa mencuci piring, bisa mencuci baju ya. Siapa yang sudah terbiasa habis makan piringnya dicuci sendiri? Iya, benar ya. Nah, biasakan ya anak-anak, di sekolah pun pada saat tatap muka ya, dulu pernah diadakan kegiatan makan bersama. Setelah anak-anak makan, anak-anak apa? Mencuci piringnya sendiri-sendiri ya. Tadi bisa membantu orang tuanya mencuci baju. Juga siapa yang sudah terbiasa mencuci bajunya sendiri? Ya, pintar ya. Mencuci bajunya sendiri, belajar ya. Nah, membiasakan diri untuk belajar mencuci pakaiannya sendiri ya. Selain mencuci pakaian, mencuci piring, anak-anak bisa juga membantu orang tuanya membereskan rumah. Yaitu contohnya apa? Membereskan rumah. Iya. Nah, bisa mengepel, bisa menyapu, bisa membersihkan kaca. Bisa juga anak-anak membiasakan diri untuk merapikan tempat tidurnya sendiri agar tempat tidurnya menjadi apa? Menjadi bersih, menjadi rapi ya. Nah, untuk membantu orang tua ini, Bapak Ibu guru juga sudah memberi tugas karakter ya.
anak-anak juga sudah mengirim video, mengirim foto tentang membantu orang tua. Ada yang memasak, ada yang mengepel, ada yang mencuci, ada yang menyapu, ya, ada yang membantu orang tuanya menyirami tanaman, menanam tanaman, dan masih banyak kegiatan yang lain yang bisa kalian laksanakan untuk membantu orang tua, ya. Kemudian kalau nanti anak-anak bertatap muka, sudah belajar bersama, ada kegiatan apa anak? Berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, pada saat berdiskusi kerja kelompok, anak-anak juga saling membantu, saling menolong dalam kerja kelompok. Kalau ada temanmu yang belum selesai, anak-anak boleh membantu, ya, menolong supaya dalam kerja kelompok dapat terselesaikan dengan baik. Tapi kegiatan di sekolah yang tidak boleh dilaksanakan secara bersama, saling menolong, saling membantu apa namanya? Yaitu pada saat mengerjakan ulangan atau pada saat mengerjakan ujian, sekolah itu tidak boleh saling membantu, saling menolong. Tapi harus dikerjakan secara sendiri-sendiri. Anak-anak, itu yang bisa Ibu sampaikan hari ini tentang butir-butir Pancasila sila kelima yang dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas ya anak-anak? Ya, Ibu tegaskan kembali. Ibu sampaikan hari ini adalah suka bekerja keras, suka membantu atau memberi pertolongan kepada orang lain. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang diberikan Ibu hari ini dapat kalian terima dengan baik. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana bermurah hati dan juga nilai-nilai sikap yang kita kembangkan dari pengamalan Pancasila sila yang kelima. Anak-anak, kita bermurah hati tidak hanya pada sesama kita saja, tetapi juga kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya dengan menjaga lingkungan bersih, membuang sampah pada tempatnya. Demikian anak-anak. Nah, jangan lupa untuk tugas besok, anak-anak menyiapkan 1 buku CF, alat warna, dan 1 tanaman yang anak-anak mudah mendapatkan. Besok pagi kita akan bersama-sama belajar bagaimana mencintai lingkungan di sekitar kita dengan menanam 1 pohon di sekitar kita, ya. Demikian pesan dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi yang terhormat Suster Listin PK selaku Pamong Ibu Elizabeth Muniati selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Karyawan SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Kami wakil orang tua siswa kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022 mempercayakan putra-putri kami kepada Bapak Ibu Guru di SD Katolik Santa Maria untuk dididik dan dibimbing agar menjadi anak yang berkarakter dan berguna bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Selamat pagi Suster Listin. Semua di SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Kami mewakili siswa-siswi kelas 1 tahun pelajaran 2020 sampai 2022 siap untuk belajar, dididik dan
SDK Santa Maria optimis bersama kita meraih prestasi. Yes! Pamong Unit SD Katolik Santa Maria Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu karyawan SD Katolik Santa Maria Tulungagung, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD Katolik Santa Maria Tulungagung, serta anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sangat Ibu sayangi dan sangat Ibu banggakan. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah hari yang ketiga atau hari yang terakhir. Semoga segala kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang kegiatan MPLS ini, khususnya penanaman pendidikan karakter kemurahan hati yang dilaksanakan selama MPLS, tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tetapi terus berkelanjutan, baik secara terintegrasi dalam proses pembelajaran maupun dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun anak-anak berada. Pada kesempatan ini, secara resmi kami keluarga besar SD Katolik Santa Maria Tulungagung mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu orang tua, khususnya Bapak Ibu orang tua siswa kelas 1 yang pada tahun pelajaran 2021-2022 ini telah mempercayakan putra-putrinya untuk bersekolah dan mendapat pendidikan di SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Terima kasih pula kepada anak-anakku semua, khususnya anak-anak kelas 1, atas semangat kalian untuk bergabung dan menjadi bagian dalam keluarga besar SD Katolik Santa Maria Tulungagung. Kami segenap Dewan Guru dan karyawan akan senantiasa berusaha memberikan pelayanan, pendampingan, dan bimbingan kepada putra-putri Bapak Ibu semua, sehingga putra-putri Bapak Ibu dapat berproses dalam belajar di sekolah, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang cerdas, berprestasi, tangguh, dan berkarakter. Tentu saja hal ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa kerjasama yang baik dari berbagai pihak, khususnya sekolah dan Bapak Ibu orang tua. Kepada Bapak Ibu Guru, selamat mendampingi siswa-siswi yang telah dipercayakan untuk dibimbing dan didampingi dalam proses pembelajaran dengan terus meningkatkan kerjasama, kualitas pembelajaran, terus berkreativitas, dan selalu berinovasi.
Marilah kita bersatu dalam doa agar Tuhan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya di tahun pelajaran 2021-2022, sehingga semua rencana dan program kegiatan dapat berjalan baik dan lancar. Dan terlebih, kita semua bersatu dalam doa, mohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara normal kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. Pramuka Indonesia siap membangun negara dengan semangat risetnya serta dasa dharma, bangun karakter anak bangsa berlandaskan Pancasila, satu hati satu wujudkan cita bangsa. Anak-anak yang terkasihi, kegiatan MPLS kita hari ini sudah selesai. Saya yakin banyak hal yang kalian pelajari, khususnya tentang nilai-nilai Pancasila dan kemurahan hati. Semoga ini menjadi pegangan hidup kalian ke depan dan dapat mewujud nyatakan dalam keluarga maupun sesama. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sayangi keluargamu dan sesama. See you and bye-bye. Mari anak-anak kita akhiri kegiatan MPLS pada hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas perlindungan dan penyertaan-Mu selama kami mengikuti kegiatan MPLS pada hari ini. Semoga apa yang telah kami terima pada hari ini mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama sikap murah hati. Semoga kami mampu melaksanakan sikap murah hati terhadap sesama yang kami jumpai, sehingga di antara kami tercipta kedamaian. Semua doa ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra